Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan, hari ini kita berada di hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Wah, kita sudah hampir di akhir dari bulan Januari tahun 2022 ini ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu setia memeliharakan kami. Dan sebagai umat-Mu, sebagai murid-Mu, kami senantiasa ingin memasang pendengaran kami akan firman Tuhan, supaya dari firman Tuhan itu kami terus diajarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Kita lanjut pada ayat 4 ya Bapak Ibu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, untuk 2 ayat ini saya beri tema wartakan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali dari bacaan ini kita diberitahu mengenai 2 karunia khusus oleh Rasul Paulus, atau Rasul Paulus mau membahas 2 karunia khusus dari sekian banyak karunia ya. Nah, yang pertama tentang karunia bahasa roh, dan yang kedua adalah karunia bernubuat. Nah, kita mulai dari bahasa roh dulu. Bahasa roh itu menurut Rasul Paulus dalam teksnya ini itu berarti orang berkata-kata kepada Allah. Lalu orang yang memiliki karunia bahasa roh ini, dia berkata-kata kepada Allah itu, dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi dengan demikian berarti sesamanya manusia tidak mengerti, karena itu rahasia. Lalu karunia bahasa roh ini hanya untuk membangun si orang yang mendapatkan karunia bahasa roh itu, jadi dirinya sendiri. Menurut Rasul Paulus, karunia ini kurang berharga untuk persekutuan anak-anak Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan. Karunia ini baru bisa bermanfaat kalau ada yang dapat menafsirkan untuk membangun jemaat atau persekutuan. Nah, nampaknya Rasul Paulus mengarahkan jemaat pada karunia bernubuat. Dan menurut Rasul Paulus, karunia bernubuat ini lebih berharga. Kenapa? Karena kalau orang memiliki karunia bernubuat, itu berarti dia berkata-kata kepada manusia. Kenapa berkata-kata kepada manusia? Karena bernubuat itu berarti menyampaikan firman Tuhan, mewartakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan menurut Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu, itu mewartakan firman Tuhan. Sehingga orang yang memiliki karunia bernubuat, berkata-kata dengan sesamanya, dia akan memperkatakan hal-hal yang membangun, dia akan menasehati, dan dia juga menghibur. Nah, karunia seperti ini itu membangun jemaat. Kalau jemaat hidup bersama, mereka berkata-kata saling membangun, mereka saling menasehati, mereka saling menghiburkan, itu membangun persekutuan. Persekutuan akan bagus. Jadi tampaknya dalam teks kita ini Rasul Paulus mengarahkan jemaat itu lebih kepada karunia bernubuat, yaitu karunia menyampaikan firman Tuhan, mewartakan firman Tuhan. Penting sekali kita ini menyampaikan, saling menyampaikan juga apa yang menurut Tuhan harus kita lakukan dan apa yang menurut Tuhan tidak boleh kita lakukan yang kita ketahui dari firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti contoh kata-kata yang membangun. Kata-kata membangun ini contohnya begini, mungkin saya pernah bercerita di lain waktu yang lalu ya Bapak Ibu mengenai pengalaman seorang selebritis, seorang tokoh dunia, ya di tokoh dunia hiburan yang bernama Oprah Winfrey.
Dia adalah presenter ya, talk show, mengundang orang-orang top dunia untuk dia wawancarai. Nah, sebelumnya itu Oprah ini kita tahu dia lahir dari keturunan Afrika. Dia tentu memiliki pandangan-pandangan tertentu tentang dirinya, tentang garis keturunannya itu dengan juga orang lain dan garis keturunan orang lain. Nah, dia punya pengalaman sangat menarik. Ketika waktu dia masih kecil, tampaknya masih SD begitu ya, di sekolah dasar, daerah tempat dia tinggal itu akan didatangi seorang istri presiden, dikunjungi oleh seorang istri presiden. Lalu biasa kan Bapak Ibu kalau ada pembesar-pembesar berdatang, mau datang satu daerah, satu tempat, presiden, entah menteri ya, presiden dan keluarganya dan sebagainya, itu anak-anak atau sekolah-sekolah menggerakkan anak-anak sekolah untuk menyambut, seperti berdiri di pinggir jalan gitu. Nah, ini juga sama yang dialami oleh Oprah pada waktu itu. Lalu tidak disangka-sangka istri presiden ini turun dari mobil, bercakap-cakap, lalu berjalan menuju ke dia. Begitu sampai di depan Oprah kecil ini Bapak Ibu, dia mengatakan gini, kamu cantik sekali. Tapi tentu dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, yang maknanya dalam bahasa Indonesia, kamu cantik sekali. Kata-kata, kalimat dari seorang istri presiden yang begitu top, gitu ya, dikatakan kepada seorang anak SD. Bagi Oprah anak SD ini kata-kata sangat membekas di hatinya. Kata-kata ini membesarkan hatinya. Jadi dia memandang dirinya itu, wah ini oke. Ibu itu bilang saya cantik. Jadi dia akhirnya positif terhadap dirinya. Dan menurut dia itulah salah satu kekuatan yang mempush dia, menyemangati dia sampai dia bisa menjadi orang besar seperti sekarang ini ya, yang dunia media kenal. Nah, Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan kata-kata yang membangun, kalimat membangun, bisa saling membangun di antara anak-anak Tuhan, di antara relasi antar manusia di dunia ini. Itu namanya menceritakan firman, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan kata-kata yang membangun. Contoh, ada juga yang mempublikasikan dan ingin mensosialisasikan supaya banyak orang itu berpikir bahwa setiap anak bahkan itu berpikir bahwa sejak lahir itu dia baik-baik saja, dia keren gitu. Maka mereka selalu melatih orang-orang, coba kamu katakan bahwa aku keren sejak lahir. Aku keren sejak lahir. Kenapa kata-kata ini penting? Supaya setiap anak itu positif terhadap dirinya. Bahwa dia tuh sejak lahir dia baik-baik saja, dia keren, dia bagus, dia cantik, dia ganteng. Supaya apa Bapak Ibu? Hal-hal positif yang masuk dalam hati dan pikirannya. Sebab apa Bapak Ibu? Hal-hal yang positif itulah yang dapat membangun. Jadi bisa dibayangkan kalau anggota jemaat saling memperkatakan kata-kata, kalimat yang membangun. Bukan kalimat yang menghancurkan, kalimat yang mematahkan semangat. Tetapi kalimat yang mengangkat semangat. Dan bisa dibayangkan coba, kalau keluarga-keluarga memperkatakan firman Tuhan satu terhadap yang lainnya, dan perkataan-perkataan itu membangun setiap anggota keluarga, maka akan menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga-keluarga yang produktif. Seperti Ibu mengatakan, Mama yakin pada kemampuanmu, Mama yakin kamu pasti bisa, kamu anak Mama yang Mama sayang, kamu pasti bisa. Nah, ini kan akan membesarkan hati anak Bapak Ibu, dan itu akan mempush dia, beri dia semangat bahwa oke, Mama saya saja yakin bahwa saya bisa, saya pasti bisa mengerjakan hal itu. Juga kata-kata yang saling menasehati Bapak Ibu, bukan menghujat apalagi bullying ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang menghakimi, mengecilkan hati. Sebaliknya kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata yang merangkul, yang menerima. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita evaluasi diri. Kalau di waktu lalu kita terlanjur mengungkapkan kata-kata yang tidak membangun pada sesama, bahkan mungkin anggota keluarga kita mohon ampun Tuhan, lalu kita mulai memperbaiki perkataan-perkataan kita, nada kita mulai menata, mewartakan firman Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengoreksi kami pada hari ini. Bahwa lebih baik bagi kami mewartakan firman Tuhan.
menyampaikan apa hal yang Tuhan ingin kami lakukan dan apa hal yang Tuhan tidak ingin kami lakukan kepada sesama kami. Dan ketika kami memperkatakan kata-kata dan kami berelasi satu terhadap yang lain, kiranya kami mempraktekkan, melontarkan kata-kata yang membangun. Kami dapat saling menasihati dengan tulus dan penuh kasih. Kami juga lebih baik Tuhan memberikan semangat, saling memberikan semangat satu terhadap yang lainnya. Lebih merangkul, lebih saling menerima, bukan saling menghakimi atau menjatuhkan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang melakukan firman-Mu, mewartakan firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, mulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi surat-surat Tuhan Yesus yang indah bagi sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.